Oke, kembali lagi ke channel saya, channel Joni Warubu. Kali ini di program Open saya bahas tentang vaksinasi di Indonesia. Nah, belakangan ini terjadi pro kontra antara vaksinasi yang dilakukan di Indonesia. Dan memang sudah dilaksanakan ya, Presiden kita menjadi orang yang pertama. Nah, kemudian juga ada yang menjadi viral belakangan ini adalah sikap salah satu anggota partai dari PDIP sendiri, Ibu Rika Ciptajing, yang kemudian menolak vaksinasi. Nah, kemudian banyak orang yang mencaci maki beliau, banyak orang yang membawa asal-usul beliau tentang contohnya dia keturunan anggota partai PKI, walaupun sebenarnya kita nggak tahu ya, karena itu kan tanpa pengadilan, itu semua dihukum dan sebagainya. Orang kok ikut partai kan, partai itu ya biasa aja di negara demokrasi, cuman ya dulu komunis kenapa begini kasusnya, kita nggak boleh ungkit itu lagi. Tapi saya secara pribadi sangat mengecewakan ya pendukung Jokowi kalau sampai bawa-bawa begitu. Ya masa nggak ada bedanya kita dengan kadrun gitu. Saya juga pendukung Jokowi, tapi kasihan kita nggak nilai objektif argumen beliau kenapa dia menolak vaksinasi. Sangat-sangat murahan sekali sih orang-orang yang kemudian membawa kasus masalah orang tua kepada anaknya. Ini betul-betul memalukan sekali. Nah, kemudian kalau saya melihat sebenarnya misteri dari vaksinasi di Indonesia ini enak untuk dibahas loh. Karena contoh, kenapa ibu itu sampai menolak? Saya lihat bahwa dia bukan menolak secara hak. Saya tahu bahwa ibu itu kalau vaksin yang berkualitas, yang betul-betul terjamin, dia pasti akan terima dan nggak melakukan penolakan. Dia sebenarnya menolak ini supaya bagaimana memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang prima, yang betul-betul terbaik kepada masyarakat Indonesia. Tapi ini nggak dilihat. Ini nggak perlu karena oh ya dia kan nggak setuju ini melawan programnya Jokowi dan semua pendukung Jokowi beramai-ramai menghakimi dia. Ini kan susah. Kita seperti penjilat loh. Saya juga pendukung Jokowi tapi tidak begitu-begitu amat. Kita harus tetap melihat dasarnya apa. Ibu ini kan gak mau main-main dengan masalah kesehatan, apalagi sesuatu hal yang dimasukkan ke tubuh masyarakat. Nah, itu poin yang pertama. Nah, kemudian juga beliau kan di dalam rapat itu mengungkapkan bahwa ternyata dari laporan yang diberikan kepada mereka di rapat kerja itu, sebenarnya rapat kerja itu sebenarnya udah gak ada gunanya juga. Itu juga udah disahkan juga, udah mau final dipakai, jadi baru rapat kerja kan. Jadi bayangkan aja gitu, gak ada lagi mereka guna sebenarnya. Ibaratnya mereka sebenarnya udah kesal kali ya. Ini udah mau hari hanya juga baru rapat kerja, baru mau mendengarkan pendapat anggota dewan. Dan di situ ditulis bahwa ternyata jenis-jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia itu memang secara umumnya Sinovac ya. Tapi ada beberapa perbedaan dari berdasarkan harga. Harga ada yang 100 ribuan, ada yang sampai 2 jutaan. Ya kan? Dan tentu barang apapun itu kalau berbeda harga, pasti juga berbeda kualitas. Makanya sampai ibu itu mempertanyakan nanti yang dipakai untuk masyarakat secara gratis itu pasti yang paling murah kan. Nah, ini sebenarnya cara ibu ini sebenarnya menekankan bahwa jangan main-main dengan kesehatan masyarakat. Tapi kan masyarakat banyak yang tidak peduli akan hal ini. Dia serba salah ya, kasihan sekali memang. Yang kontra dengan Jokowi pasti akan dia kan PDIP juga ya, ini sandiwara gini. Dan ini kan PKI dan sebagainya begini, sandiwara aja ini. Tapi yang pro Jokowi juga menilai bahwa dia sampai mungkin dia keturunan PKI dan sebagainya, dia tidak sejalan dengan pecat aja dari PDIP dan sebagainya. Kasihan memang. Padahal dia sebenarnya betul-betul berpikir objektif, menyampaikan bagaimana supaya ada pengawasan yang prima. Karena tugas mereka ya mengawasi kinerja dari pemerintah. Ada salah satu tugas dari DPR adalah pengawasan, fungsi pengawasan, dan itu dilakukannya. Apa yang salah dari beliau? Nggak ada. Nah, ini penting sekali loh, karena vaksin ini nggak main-main gitu. Artinya sekarang pemerintah harus menjawab apakah yang dipakai untuk masyarakat itu nanti harga yang 100 ribuan atau yang bagaimana. Nah, kemudian lagi tentang vaksinasi. Vaksinasi ini sebenarnya kan sebelumnya juga sering ditolak pembeliannya oleh Terawan, dan itu pernah loh jadi viral di trending topik di Twitter dan sebagainya. Dan saya masih orang yang percaya Terawan itu adalah salah satu orang kesehatan terbaik dan jujur di Indonesia. Lalu kenapa Pak Terawan sampai menolak dan tidak terlalu buru-buru, hati-hati dalam pengadaan vaksin? Tidak ada sesuatu kan. Nah, kemudian lagi dalam pembeliannya dalam rapat kerja itu juga ada yang lucu. Kenapa? Pembeliannya belum uji klinis, belum diadakan hasil uji klinis, belum semua selesai prosedurnya, itu sudah di DP 80%. Itu mah bukan cicilan lagi, itu udah bukan DP lagi, tapi pembayaran lunas. Apalagi gunanya 20% kan itu tidak mempengaruhi lagi. Nah, akhirnya barang yang belum kita tahu bagaimana hasilnya, bagaimana dampaknya, belum diuji klinis, belum ada keluar sertifikat halal dan sebagainya, tapi sudah
bayar 80% dari berapa triliun itu. Nah, coba bayangkan gitu. Barang yang sudah datang, sudah dibayar, tapi belum diuji klinis. Uji klinisnya dan sebagainya itu bisa nggak tertekan? Orang-orang yang melakukan itu kan pasti tertekan secara politik. Belum lagi orang-orang yang tadi berpengaruh yang melakukan pengadaan barang itu. Ya kan? Makanya setelah Terawan kemudian tidak jadi menteri, ya bahkan mulai dari presiden berlomba-lomba menjadi endorse-nya vaksin. Kenapa? Ya bayangkan 80% DP, kemudian tiba-tiba keluar hasil uji klinis bahwa ini tidak bisa dipakai, tidak layak pakai, nggak baik, nggak benar. Nah, pasti jadi bumerang dong. Pasti pemerintah akan malu. Oleh karena itu ya kita kan menjadi pertanyaan, apakah uji klinis itu betul-betul dilakukan dengan benar atau malah tertekan dan disesuaikan dengan ya pesanan politik. Pesanan politik ini akan tertekan ya. Banyak orang yang benar-benar endorse mulai dari pejabat-pejabat tingkat tinggi sampai ke bawah-bawahnya. Dan tentunya juga tekanan dari orang yang sudah melakukan pengadaan vaksin ini. Awas ya gitu. Bisa aja begitu. Awas ya. Kalau nanti uji klinisnya nggak benar, nggak beres nih, sesuaikan dong. Kalau boleh ya minimal layak lah gitu. Makanya keluar angka 63% efektivitasnya. Bisa layak katanya. Ya, secara pribadi saya oke lah. Tapi 63% loh gitu. Nah, kemudian kalau kita telusuri lagi, ternyata negara pembuatnya Cina tidak memakai Sinovac. Sinopharm iya menggunakan sekitar 1 juta dosis. Tapi itu karena keadaan darurat banget. Ya, keadaan darurat beberapa daerah yang sudah parah banget itu digunakan. Tapi hanya 1 juta. Setelah itu mereka nggak pakai lagi. Mereka membeli Pfizer dari produksi Jerman. Bayangkan negara yang membuat Sinovac sendiri nggak memakai untuk rakyatnya, tidak setelah 1 juta tidak lagi melanjutkan pemakaian untuk vaksin dari yang dibuat oleh negaranya sendiri, tapi kita Indonesia mau memakainya. Kan lucu. Gini ibaratnya ada kamu mau membeli kue sendiri, terus orang itu bilang oh ini kue saya ini, tapi dia nggak mencicipinya sama sekali. Dia nggak berani mencicipinya sama sekali. Ini kan lucu. Nah jadi sebenarnya coba kalian telusuri hal-hal seperti begitu. Dan ini fakta gitu. Permasalahannya adalah kalau memang ada vaksin yang lebih baik dari Sinovac, kenapa harus Sinovac gitu? Kenapa harus buru-buru sekali gitu? Ini gimana ya? Inilah memang rumitnya negara kita Indonesia ini ya. Dan saya secara pribadi berdasarkan hal itu saya masih menunggu lah. Jangan dulu, saya nggak mau giliran pertama sebagai biar dulu orang-orang ini karena proses proses bagaimana kemudian vaksin itu betul-betul sempurna itu proses yang sangat lama loh. Penemuan obat dan sebagainya ini. Jadi butuh proses yang panjang. Saya secara pribadi masih belum siap, bukan menolak, tapi kita berharap vaksinasi itu bisa semakin sempurna. Angka 63% itu untuk dunia kesehatan, bagi saya secara pribadi saya nggak akan membeli obat yang efektivitas 63%, 60% sekian, bahkan 70%. Ayo dong di atas angka 95%, atas minimal 90%. Ya, jadi terserah Anda mempunyai hak untuk menerima vaksinasi, tapi saya secara pribadi, ayo kita berpikir objektif ya. Ibu Ripka ini sudah melakukan tugasnya untuk proses pengawasan, pengadaan yang bermasalah, yang di DP 80% padahal belum uji klinis. Dan kemudian tujuan paling utamanya adalah sebenarnya bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang prima, yang betul-betul terbaik dari negaranya. Jadi jangan vaksinasi kemudian dijadikan alat politik, ya. Oke, demikian dan semoga kita berpikir secara waras dan objektif dalam menilai vaksinasi di tengah COVID ini. Jangan karena kemudian terdesak karena pandemik dan sebagainya kita kemudian rasa hati-hati kita, rasa kemudian objektivitas kita kemudian seolah-olah hilang. Pengharapan kita kepada Tuhan kita masing-masing kemudian hilang, seolah-olah bahwa vaksin adalah salah-satunya jalan keluar. Nah ini yang menjadi bumerang bagi kita, sehingga ya vaksin yang sebenarnya hanya berapa persen efektivitasnya kita terima aja. Yang harganya 100.000 kita terima aja. Apakah efek sampingnya ada dan sebagainya ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita, dan kalau ada yang memberikan pendapat tuliskan di kolom komentar. Thank you.